Oke, para mahasiswa sekalian, kita akan coaching PKPM. Materinya adalah pengaturan nutrisi dan formulasi pakan ruminansia, yaitu pakan aditif, pakan substitusi, pakan alternatif untuk sapi potong, sapi perah, dan kambing. Adapun tujuan instruksi khususnya itu adalah pertama, menghitung kebutuhan nutrisi untuk ternak sesuai dengan tingkat produksinya. Berikutnya adalah menghitung kebutuhan nutrisi dari ransum yang diberikan. Yang ketiga, membuat suplemen pakan suplemen dan aditif. Yang ketiga adalah mengolah pakan alternatif untuk ruminansia. Untuk mencapai materi ini, tujuan ini, maka kita susun materinya. Pertama adalah kebutuhan nutrisi untuk ruminansia. Kemudian kandungan nutrisi dari ransum ruminansia. Ketiga adalah pakan suplemen dan aditif, dan yang keempat adalah teknologi pengolahan pakan alternatif. Kita lihat yang pertama tentang beberapa pengertian yang perlu dipahami tentang ransum ruminansia. Yang pertama adalah ternak ruminansia. Ada beberapa kekeliruan kadang-kadang pada mahasiswa yang di dalam pengertian ternak ruminansia ini. Sebenarnya ternak ruminansia itu adalah ternak yang melakukan ruminasi. Nah, ruminasi, jadi ruminansia itu berasal dari kata ruminasi. Ruminasi atau bahasa Indonesianya adalah memamah biak. Ya, memamah biak. Jadi apa itu memamah biak? Yang pertama itu ternak itu melakukan regurgitasi, artinya adalah mengembalikan makanannya ke mulut. Jadi setelah dia makan masuk ke dalam rumennya, kemudian dikembalikan ke mulut, itu disebut dengan regurgitasi. Berikutnya adalah remastikasi, dikunyah kembali, resalivasi, dicampur lagi dengan saliva, dan reswallowing, ditelan kembali. Itulah yang dikatakan memamah biak. Pengertian yang salah itu adalah ruminansia dijawab oleh beberapa mahasiswa itu adalah ternak yang mempunyai 4 buah lambung. Nah, sebenarnya lambungnya cuma satu, cuman terbagi atas 4 bagian yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Apa itu 4 bagian yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda? Pertama itu adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen itu adalah tempat fermentasi, retikulum juga tempat fermentasi dan untuk regurgitasi. Kemudian omasum adalah untuk menyaring, dan yang keempat itu adalah abomasum, itu adalah untuk pengasaman dengan asam lambung atau HCl. Terus apa keistimewaan ternak ruminansia? Keistimewaannya adalah pada rumennya dan retikulumnya itu hidup dan berkembang biak mikroorganisme rumen. Nah, yang disebut juga dengan mikroba rumen. Terdiri dari protozoa, kemudian ada bakteri, dan ada jamur. Ini golongannya. Nah, ketiga golongan mikroba rumen ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencerna, membantu proses pencernaan. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah sebagai sumber protein mikroba. Ini sudah kita pelajari mungkin pada kuliah INT. Kemudian apa itu membantu pencernaan? Nah, mikroba menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat kasar. Kemudian sehingga ruminan mampu mencerna serat kasar dan bahkan butuh serat kasar dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua adalah sumber protein. Apa pula sumber protein? Biomasa atau tubuh mikroba tadi yang menempel pada partikel makanan di dalam rumen dan retikulumnya nanti akan terbawa bersama arus makanan ke usus, dan di usus nanti dicerna. Nah, dicerna dan diserap. Nah, tubuh mikroba ini bernilai protein yang cukup tinggi dan cukup bagus. Nah, ini disebut dengan protein mikroba. Jadi itulah fungsi dari mikroba rumen, dan itulah keistimewaan dari ternak ruminansia. Berikutnya pengertian lagi itu adalah nutrisi. Apa itu nutrisi? Yaitu zat makanan yang terkandung di dalam pakan yang dibutuhkan oleh ternak. Tapi kalau hanya terkandung saja tidak dibutuhkan oleh ternak, tidak disebut dengan nutrisi. Apa contohnya? Yaitu protein. Dia ada 6. Pertama adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nah, 6 inilah unsur nutrisi yang terdapat di dalam bahan makanan, zat makanan yang dalam bahan pakan, kemudian yang dibutuhkan oleh ternak. Nutrisi bagaimana mengetahuinya? Itu dengan dianalisis di laboratorium.
Itu ada kita kenal dengan yang paling populer itu adalah analisa proksimat. Nah, dengan analisa proksimat kita bisa mengetahui kandungan protein. Nah, berikut lagi itu ada katakan protein kasar. Kenapa protein kasar? Nah, disebut protein kasar karena analisisnya yang kasar, bukan proteinnya itu yang kasar. Ya, bukan kasar halus artinya, tapi adalah analisanya itu tidak analisis yang yang akurat, yang detail. Kenapa? Karena dikatakan kasar karena yang dianalisis sebagai protein itu adalah kandungan N. Kandungan N lalu dikalikan dengan 6,25. Nah, itu yang dikatakan protein. Sementara tidak semua N itu atau nitrogen di dalam bahan pakan itu dia dalam bentuk protein. Mungkin dalam bentuk urea, dalam bentuk amina, dalam bentuk amida dia. Sehingga di dalam analisa proksimat itu tetap juga dikatakan protein. Sebenarnya protein itu adalah zat makanan zat makanan yang terdiri dari asam-asam amino. Nah, itu yang dikatakan yang protein benaran atau protein murni. Tapi di sini dikatakan proteinnya kasar, analisisnya yang kasar. Kemudian begitu juga dengan serat kasar, bukan seratnya yang kasar tapi analisisnya yang kasar. Sebenarnya yang dianalisis itu adalah serat. Serat itu disebut dengan fiber. Nah, bagaimana menganalisisnya? Dalam analisis proksimat itu dilarutkan di dalam H2SO4 asam 10N dan dalam larutan NaOH basa itu 10N. Nah, kemudian disaring, kemudian yang tidak larut di dalam asam dan basa ini itulah dikatakan serat. Sebenarnya tidak hanya itu saja yang tidak larut, barangkali mungkin beberapa mineral juga tidak larut di dalam H2SO4 dengan NaOH ini, maka tetap juga dia dikatakan serat. Padahal dia bukan serat mineral, misalnya kapur misalnya. Nah, itu tidak larut dia dalam H2SO4 dan NaOH, tapi karena karena dia tidak larut, maka dikatakan dalam analisis ini tertimbang dia ada sebagai serat. Berikutnya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa? Dalam analisis proksimat yang dikatakan karbohidrat itu adalah serat kasar dan BETN. Ya, dua-duanya ini termasuk pada golongan polisakarida. Atau BETN itu singkatan dari bahan ekstrak tanpa N. Kemudian atau disebut juga BETN disebut juga dengan pati, ya. Jadi ada serat kasar dan ada BETN atau pati, itulah yang digolongkan kepada karbohidrat. Itulah yang bisa dianalisa dengan analisa proksimat. Kemudian mineral dan vitamin itu tidak bisa dianalisis dengan proksimat. Ya, mungkin dengan analisis lain namanya, dengan analisis dengan spektro juga bisa digunakan untuk menganalisis berapa kandungan mineral. Tapi dengan analisa proksimat itu tidak bisa. Pengertian berikutnya adalah ransum. Apa yang dikatakan ransum? Itu adalah campuran pakan. Jadi bisa campuran pakan, bisa juga satu buah pakan yang diberikan kepada ternak dengan syarat adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Nah, ingat, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Jadi ketika dia diberikan kepada ternak, kemudian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, nah itu sudah disebut dengan ransum. Apa bedanya dengan pakan? Ya, pakan ya yang sebelum diberikan kepada ternak atau tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ternak, itu tidak disebut dengan ransum, tapi masih disebut dengan pakan. Misalnya dedak. Nah, dedak itu kan secara umum. Nah, tapi kalau dedak sudah ditujukan untuk diberikan kepada kepada ayam broiler atau kepada sapi, misalnya dedak ini diberikan 3 kilo per hari. Nah, itu disebut dengan ransum lagi. Tapi kalau dedak saja, bahannya saja disebut dengan bahan pakan saja. Tapi kalau dia sudah diformulasikan atau sudah ditujukan, itu disebut dengan ransum. Itu bedanya. Nah, bahan pakan semua bahan yang dapat dimakan oleh ternak. Nah, apa itu bahan pakan? Itu semua bahan yang dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Nah, ingat, bisa dimakan kemudian tidak mengganggu kesehatannya. Mungkin bisa dapat juga tambahkan bernilai nutrisi juga. Bernilai nutrisi, kalau tidak bernilai nutrisi, untuk apa dimakan oleh ternak? Nah, golongan dari bahan pakan itu ada bahan pakan sumber energi. Ada pakan sumber energi. Nah, itu proteinnya kurang dari 20%. Ada juga pakan sumber protein. Syaratnya adalah proteinnya adalah lebih dari 20%. Nah, kalau lebih dari 20% golongannya sumber protein. Jadi kalau di bawah 20%
dia tergolong pada sumber energi. Nutrisi yang dihitung dalam ransum ruminansia. Nah, apa saja nutrisi yang dihitung dalam ransum ruminansia? Yang pertama adalah protein kasar. Nah, protein kasar itu adalah gram per hari. Nah, gram per hari berapa kebutuhan sapi terhadap protein dalam satuan gram per hari. Berikutnya adalah energi. Nah, energi itu dibuat satuannya dalam TDN atau Total Digestible Nutrient. Apa itu? Itu semua nutrisi yang dapat digunakan untuk sumber energi bagi ternak. Nah, kenapa energi itu dalam bentuk TDN? Karena sumber energi itu banyak. Kalau protein kan udah jelas protein saja. Tapi kalau sumber energi itu banyak. Karbohidrat bisa menjadi sumber energi, pati bisa menjadi sumber energi, serat kasar bisa menjadi sumber energi, kemudian protein juga bisa menjadi sumber energi, dan yang paling tinggi sumber energinya itu adalah lemak. Nah, oleh karena itu gabungan dari semuanya itu maka disebut dengan total. Nah, Total Digestible Nutrient. Nah, makanya satuannya adalah TDN ini. Berikutnya yang perlu juga diperhitungkan dalam ransum ruminansia itu adalah kandungan mineral, terutama Ca dan P. Nah, ingat Ca dan P ini yang utama sekali. Kenapa? Karena Ca dan P ini sangat penting untuk pertumbuhan, baik itu pertumbuhan tulang pada pedet misalnya, atau sapi yang dalam pertumbuhan, atau pertumbuhan tulang pada sapi-sapi yang sedang dalam koitus atau sedang dalam kandungan. Kemudian vitamin bagaimana? Vitamin yang perlu diperhatikan itu adalah vitamin A. Ya, tapi kalau untuk ransum yang diberikan hijauan rumput segar, vitamin A ini sebenarnya sudah terpenuhi dia. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masuk materi yang pertama adalah kebutuhan nutrisi ruminansia. Kalau tadi baru hanya pengertian saja. Nah, sekarang masuk kepada kebutuhan nutrisi untuk ruminansia. Kebutuhan nutrisi untuk ruminansia dibagi atas dua. Yang pertama adalah nutrisi untuk hidup pokok, ingat ini. Yang kedua adalah nutrisi untuk produksi. Nah, dua saja. Apa itu untuk hidup pokok? Nah, hidup pokok adalah nutrisi yang digunakan untuk panas tubuh, menggerakkan organ tubuh tanpa produksi, artinya produksinya nol. Nah, itu disebut dengan hidup pokok, asal hidup saja. Kemudian yang untuk produksi bagaimana? Nah, kalau hidup pokoknya sudah terpenuhi, baru nutrisi untuk produksi bisa digunakan. Itu misalnya untuk pertambahan bobot badan, untuk kebuntingan, untuk produksi air susu. Nah, itu adalah nutrisi untuk produksi. Dari mana kita ketahui kebutuhan ternak terhadap nutrisi? Itu dari hasil penelitian. Misalnya hasil penelitian dari NRC misalnya. Ini ada linknya, saudara bisa klik saja nanti. Nah, itu ada tabel-tabel kebutuhan nutrisi yang ada di dalam link ini. Nah, itu yang dikeluarkan oleh NRC, nah, National Research Council. Tapi di sini agak rumit juga menggunakannya karena satuannya itu lobus. Karena di Eropa itu satuannya lobus. Nah, kita perlu konversi lagi karena kita terbiasa dengan kilogram. Kita harus kalikan dengan 0,454. Nah, jadi lobus dikali 0,454 atau setengah kilo. Jadi dia menjadi 2 kali lipat ya. Misalnya kalau setengah lobus berarti dia 1 kilo lebih kurang. Nah, jadi dikalikan dengan 0,454. Berikutnya, ini beberapa tabel kebutuhan nutrisi untuk penggemukan sapi yang sudah disederhanakan, tinggal gunakan saja. Tabel 1 nutrisi untuk penggemukan sapi jantan, tabel 2 nutrisi untuk sapi bunting. Kemudian tabel 3 itu adalah nutrisi untuk sapi perah ini. Yang tidak bunting, ingat ya, sapi perah yang tidak bunting ini, yang tidak bunting. Kemudian nutrisi untuk sapi perah laktasi tetapi bunting. Nah, jadi sama-sama sapi perah laktasi, yang satu di atas itu adalah tidak bunting, yang di bawah untuk tabel 4 ini adalah yang bunting. Kemudian bagaimana dengan tabel 5? Itu adalah kebutuhan nutrisi untuk produksi air susu. Nah, ini perlu saudara lihat. Ini adalah 1 kilogram air susu, ya, 1 kilogram air susu atau 1 liter air susu dengan kadar lemak tertentu membutuhkan proteinnya segini. Nah, misalnya kadar lemaknya 3,5, berarti 1 liter air susu butuh protein 82 gram.
Bagaimana kalau produksinya 10 liter? Kalau produksinya 10 liter, berarti tinggal dikalikan 10. Nah, berarti 820 gram untuk produksi air susu ini. Jadi 1 liter air susunya butuh sebanyak itu. Berikutnya tabel 6. Ini adalah nutrisi untuk kambing jantan. Nah, kambing jantan seperti ini. Kemudian yang tabel 7 itu adalah nutrisi untuk kambing betina. Nah, berikutnya, bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan tabel-tabel yang saya berikan. Kemudian kita masuk bagaimana cara aplikasinya, bagaimana cara menghitungnya. Nah, pada INT ini juga sudah kita pelajari, tapi untuk mereview, baiklah akan saya ulang lagi. Yang pertama adalah untuk sapi potong dulu, untuk sapi potong penggemukan. Contohnya ini, misalnya sapi simental bobot badannya 330 kilo. Kemudian dia digemukkan dengan target pertambahan bobot badan itu 750 gram per hari. Ya, bobot badannya 330 kilo, kemudian target PBB-nya adalah 750 gram per hari. Berapa kebutuhan nutrisinya? Nah, jawabnya adalah saudara bisa lihat pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 kita lihat tabel 1. Nah, ini dia. Tabel 1 itu kebutuhan nutrisi penggemukan sapi jantan. Beratnya adalah tadi 330. Nah, di sini rupanya tidak ada yang 330, adanya 300, adanya lagi 350. Jaraknya 50 ini. Sementara dia 330. Nah, oleh sebab itu kita cari aja jalan tengahnya. Ini 300, ini 350, berarti nilai tengahnya kan 325. Sementara dia kan 320. Jadi kalau dia setengah atau lebih, bulat ke atas. Setengah atau kurang dari setengah, itu bulatnya ke bawah. Jadi kalau 330 kan lebih dari 325, berarti bulatnya ke atas, menjadi dia 350. Kemudian pertambahan bobot badannya diminta adalah 750 tadi, 750 gram per hari, maka kebutuhan proteinnya adalah 806 gram per hari, dan total kebutuhan TDN-nya adalah 4,8 kilogram per hari. Nah, ini sudah saya pindahkan 350, 750, dan ini adalah 806, ada 4,8. Nah, ini adalah kebutuhan protein dan energi dari ternak bobot badannya 330 dengan pertambahan bobot badan 750 gram per hari. Jadi kebutuhan nutrisinya protein 806, kita lihat yang itu, kemudian TDN adalah 4,8 kg per hari. Ya, nanti ya. Nah, cara ini juga sama untuk sapi betina dan kambing. Tinggal lihat bobot badan, kemudian pertambahan bobot badan, kita akan dapatkan berapa kebutuhan protein dan kebutuhan TDN. Nah, berikutnya perlu diingat adalah bobot badan dapat diketahui dengan pengukuran lingkar dada. Ini pada sapi ya, pada sapi, di mana bobot badan dalam kilogram sama dengan LD lingkar dada dalam sentimeter ini ditambah 22 dibagi 100. Ini sudah familiar ini. Berikutnya yang unik atau yang beda itu adalah pada sapi perah. Misalnya sapi perah bobot badannya adalah 420 kg. Dia sedang bunting dan produksi susunya 12 liter per hari. Kadar lemaknya 3%. Nah, berapa kebutuhan nutrisinya? Maka saudara bisa lihat tabel 4 dan tabel 5. Nah, apa isinya tabel 4? Kita bisa lihat di sini tabel 4 ini. Jadi sapinya tadi bobot badannya berapa tadi? Bobot badannya adalah 420 ya, 420 bobot badannya 420. Nah, ini kurang dari 425, berarti bobot badannya di sini. Kemudian bukan ini. Bobot badannya adalah 420. Jadi sapinya bunting atau tidak ya? Sapinya adalah bunting ya, sapinya bunting. Berarti tabel 4 ini dia. Bobot badannya 420 berarti menjadi 400 ya. 400 berarti 702 dan TDN-nya adalah 4,1. Nah, itu untuk hidup pokok. Jadi dia ada dua, ada untuk hidup pokok. Nah, ini dia 702 dan 4,1 kg TDN-nya.
Kemudian karena dia berproduksi susu, ada tambah tabel lagi, itu tabel 5. Itu untuk produksi susu. Susunya sini 12 liter per hari, kadar lemaknya 3%. Nah, kita lihat juga tabel 5. Kadar lemak 3, berapa tadi? Kadar lemak adalah 3%. Kita lihat angka 3%. Jadi kadar lemak 3%, 1 liter air susunya butuh protein 77 gram dan 0,28 kg TDN. Nah, tinggal kalikan. Jadi untuk produksi susu 12 liter dikali 77 gram dapatnya adalah 924 gram. Kemudian untuk TDN 12 liter dikali 0,28 kg TDN menjadi 3,36. Kita jumlahkan dapatlah ini. Jadi kebutuhannya adalah protein 1626 gram per hari dan TDN butuhnya adalah 7,46 gram per hari. Nah, ya, itu yang bisa kita pelajari tentang kebutuhan nutrisi untuk ternak. Ya, kita lanjutkan agak 2 bab dulu, nanti saya beri tugas, ya, saya beri latihan, jadi supaya saudara bisa lebih paham lagi. Kita lihat sedikit lagi yang ini, menghitung gizi ransum. Nah, sebenarnya rendahnya produksi pada suatu usaha peternakan itu sering disebabkan karena ransum tidak memenuhi nutrisi. Nah, tadi sudah kita hitung tadi kebutuhan nutrisi pada ternak. Nah, jadi kebutuhan nutrisi ini tidak terpenuhi dengan ransum yang diberikan, maka produksinya rendah. Kalau kita lihat di usaha-usaha peternakan, itu usaha-usaha peternakan ayam terutama itu produksi rendah. Nah, kenapa? Ini penyebabnya. Salah satunya ini penyebabnya. Misalnya, suatu penggemukan sapi memberikan ransum hanya rumput lapangan saja, tanpa pemberian konsentrat, ya, tanpa pemberian konsentrat. Bobot badannya adalah 330, diberi rumput lapangan 10% dan dari bobot badan, dan dari bobot badan berarti 33 kg per hari. Nah, apakah nutrisinya sudah terpenuhi dengan 10% bobot badan rumput lapangan ini? Nah, jawabannya adalah kita lihat pada tabel 8, ini kebutuhannya. Ini adalah analisanya, ini tabel 8 di bawah. Nah, bisa sudah lihat tabel 8 adalah kandungan nutrisi hijauan pakan. Nah, kita lihat lagi ke sini. Jadi total bahan kering pertama kita hitung adalah bahan kering. Nah, BK ini adalah bahan kering, yaitu kita berikan kepada ternak itu rumput 33 kg per hari. Jadi 33 kg per hari dikali dengan bahan keringnya. Bahan kering dari rumput lapangan itu adalah 21,8. Nah, ini dia 21,8. Jadi kalau dikalikan dapat dia 77,2 kg. Nah, inilah bahan kering yang didapatkan oleh ternak dengan apabila ternak itu diberi 10% dari bobot badannya rumput lapangan. Dalam hal ini adalah karena berat badannya 330 diberikan 33 kg per hari. Nah, jadi ini yang terpenuhi. Berapa kebutuhannya? Kebutuhan dari ternak itu bahan kering itu adalah 2-3% dari bobot badannya. Kalau kita ambil nilai tengahnya itu adalah 2,5% dari bobot badannya. Jadi artinya 2,5% dikali 330 bobot badannya sama dengan 8,25. Sementara yang terpenuhi tadi baru 7,2. Jadi masih kurang ini. Dari jumlah pemberian makanan yang diberikan 33 kilo itu masih kurang. Bagaimana dengan protein? Protein yang terpenuhi dari ransum tadi yaitu 33 kg diberikan dikali dengan bahan keringnya dikali dengan kandungan proteinnya. Kandungan protein di sini 6,7%. Jadi jangan lupa persennya. Ini bahan keringnya, ini adalah kandungan persentase dari protein. Kemudian karena kita harapkan dia menjadi gram, di sini kan kilogram ini, supaya dia menjadi gram maka dikali 1000 gram. Maka dapatnya adalah 842 gram. Sementara kebutuhannya adalah pada sapi bobot badan dengan sapi bobot badan 330 kilo tadi, kalau kita ambil soal yang sebelumnya tadi dengan pertambahan bobot badan 750 gram per hari, maka kebutuhannya adalah 806 gram per hari. Sementara yang terpenuhi baru 4,82, baru separuhnya, ya, separuh lebih sedikit. Nah,
Jadi oleh sebab itu kalau separuh lebih sedikit, tentu pertambahan bobot badannya juga separuh lebih sedikit daripada ini. Jadi kalau 750 berarti separuhnya 37,5 ya, sekitar 400 gram lah per hari. Itulah pertambahan bobot badan sapi tersebut kalau diberikan rumput yang seperti ini. Kemudian bagaimana pula dengan TDN? TDN itu 33 kg yang diberikan dikali 21,% bahan keringnya dikali 52% kandungan TDN dari rumput lapangan tadi. Maka dapatnya adalah 3,74 kg. Kebutuhannya berapa? Kalau kita merujuk pada yang tadi itu adalah 4,8 kg. Jadi masih kurang juga. Kebutuhan 3,7 sementara kebutuhannya adalah 4,8. Kesimpulannya adalah sapi tidak bisa tumbuh optimal ya, tidak dapat tumbuh optimal karena ransumnya tidak memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, ini adalah tabel kandungan nutrisi baik itu pakan hijauan maupun konsentrat. Nah, baru masuk kepada latihan. Jadi para mahasiswa sekalian, saudara kan PKPM-nya ada yang di sapi potong, ada yang di sapi perah, ada yang di kambing perah. Nah, oleh sebab itu pada latihan kali ini, dan ada juga yang lain di tempat lain maksud saya. Nah, pada latihan kali ini, saudara bagi yang lokasi PKPM-nya pada komoditi tertentu, pada ruminansia, silakan kerjakan salah satu soal ini. Misalnya, saudara PKPM di sapi perah, maka kerjakan soal nomor 1. Atau saudara PKPM-nya di sapi potong, maka kerjakan soal nomor 2. Atau di kambing soal nomor 3 dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan yang tidak PKPM di lokasi ini? Saudara pilih saja salah satu yang termudah dari 3 soal ini. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian saudara kirim kirim hasil kerja saudara nanti setelah via WA di foto, kemudian segera kirim ke saya. Kirimnya melalui WA pribadi ya, WA pribadi supaya untuk menghindari tidak adanya kerjasama. Yang penting adalah saudara paham ini sebenarnya ya. Nilai itu bisa diatur lah, tapi yang penting itu adalah saudara paham sehingga ilmu ini bisa saudara terapkan nanti ketika PKPM dilaksanakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.